Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kasus di bidang keuangan, investasi versus pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Puput Mahesari dan teman saya. Saya Fitria Widyastuti. Baik, selanjutnya pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi pada pasar modal modern. Itu membuat pihak yang terlibat, baik institusi maupun individu, berlomba-lomba mendapatkan peluang dalam rangka menciptakan dan menaikkan kemakmuran melalui strategi pembiayaan yang cerdik. Yang kedua, pimpinan perusahaan harus berkonsentrasi untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang investasi, di mana peluang investasi yang menguntungkan dibandingkan dengan mencari upaya untuk mengalahkan pasar. Manajer perusahaan harus siap mengeksploitasi setiap peluang keuangan yang menguntungkan, walaupun sebenarnya langkah-langkah yang mungkin diambil oleh manajer tersebut akan segera menghilang. Yang keempat, keluasan dan terobosan perlu untuk terus digali dalam rangka meningkatkan skala ekonomi. Yang kelima, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini, tentu langkah perusahaan menjadi terbatas, tetapi masih ada peluang-peluang yang dapat diambil agar perusahaan tetap eksis. Selanjutnya, deskripsi masalah. Bagaimana keputusan pemilihan investasi versus pembiayaan dapat dijalankan perusahaan. Selanjutnya, tujuan. Untuk mengetahui keputusan pilihan investasi versus pembiayaan dapat dijalankan perusahaan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, investasi. Pengertian investasi menurut PSAK nomor 13 dalam standar akuntansi keuangan pada tahun 2012. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Yang kedua ada pembiayaan. Keputusan pembiayaan menurut Kumar pada tahun 2012 merupakan salah satu keputusan yang paling kritis dan pekerjaan yang menantang bagi manajer keuangan, dikarenakan keputusan ini memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan dan struktur modal dari perusahaan. Yang selanjutnya ialah metodologi penyelesaian masalah. Ruang lingkup penyelesaian. Dengan makalah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam bidang keuangan, khususnya yang berfokus pada keputusan investasi dan pembiayaan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, langkah dan deskripsi penyelesaian. Yang pertama adalah penentuan tujuan investasi, yaitu untuk menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Penentuan kebijakan ini digunakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan, yang dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio, di mana strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya, yaitu ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih. Yang pertama, strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat, pemilihan aset dan penentuan portofolio.
di mana portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat resiko tertentu atau sebaiknya menawarkan return diharapkan dalam tingkat resiko terendah. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Selanjutnya, langkah dan deskripsi penyelesaian analisis 5C dalam keputusan pembiayaan. Yang pertama, karakter, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Yang kedua, capacity, untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga, kapital, modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal, semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah. Yang keempat, kolateral, merupakan agunan yang diberikan calon nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Yang kelima, condition. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah. Selanjutnya, dasar penyelesaian masalah. Di mana pemahaman tentang proses investasi meliputi pemahaman tentang berbagai tahap-tahap yang biasanya dilakukan investor dalam membuat keputusan investasi. Untuk memenuhi proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahapan pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelajahi investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelajaran yang efisien. Selanjutnya, hasil penyelesaian masalah. Dalam makalah dengan topik pembahasan kasus di bidang keuangan dengan fokus mengenai investasi dan pembiayaan dalam perusahaan, masalah yang diselesaikan adalah bagaimana keputusan pilihan investasi versus pembiayaan dapat dijalankan suatu perusahaan. Hasil penelitian ini didapatkan pemahaman tentang proses investasi meliputi berbagai tahap-tahap yang biasanya dilakukan investor dalam membuat keputusan investasi. Investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Tahap-tahap keputusan investasi yaitu yang pertama penentuan tujuan investasi, yang kedua penentuan kebijakan investasi, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, yang keempat pemilihan aset dan pembentukan portofolio, yang kelima pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Keputusan pembiayaan atau keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia. Dalam melakukan pembiayaan, diperlukan analisis sebagai dasar acuan penilaian pembiayaan, yaitu analisis 5C yang meliputi karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penyelesaian masalah. Kelayakan teknis.
dalam investasi dan pembiayaan menunjukkan bahwa investasi dan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan, karena investasi dapat digunakan untuk mengurangi risiko inflasi dalam sebuah perusahaan dan untuk kehidupan investasi dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam pembiayaan memiliki peran penting dalam perekonomian untuk mengatur kinerja keuangan dan struktur modal sehingga kegiatan bisnis dapat dijalankan dengan baik. Kelayakan ekonomi. Investasi dan pembiayaan menunjukkan bahwa investasi dan pembiayaan yang baik dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor karena investasi dan pembiayaan merupakan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilihan pendanaan perusahaan. Bab selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat yaitu keputusan investasi dan pembiayaan diharapkan dapat memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Keputusan investasi merupakan kegiatan implementasi dari aktivitas penggunaan dana atau allocation of fund yang menimbulkan arus kas keluar. Keputusan pembiayaan merupakan salah satu keputusan yang paling kritis dan pekerjaan yang menantang bagi manajer keuangan. Dikarenakan keputusan ini memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan dan struktur modal dari perusahaan. Saran bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mampu melaksanakan penerapan keputusan investasi dan pembiayaan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kepercayaan publik dan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan struktur modal dengan lebih baik bagi perusahaan. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.